Shalom. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar psikologi kepribadian. Pengertian psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari keunikan individu dalam berpikir dan merasakan dan berperilaku. Psikologi kepribadian berusaha memahami pola perilaku yang konsisten dan khas dari setiap individu, serta faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya kepribadian tersebut. Yang kedua, tujuan psikologi kepribadian. Tujuan utama psikologi kepribadian adalah untuk yang pertama, memahami perbedaan individu, menjelaskan mengapa setiap orang memiliki karakteristik yang unik dan bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi perilaku mereka. Yang kedua, mempelajari perkembangan kepribadian, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan kepribadian seseorang, mulai dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Yang ketiga, memprediksi perilaku. Memprediksi perilaku, bagaimana individu akan bereaksi dalam situasi tertentu berdasarkan kepribadian mereka. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan, membantu individu memahami diri mereka sendiri dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Yang ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, faktor biologis. Faktor genetik, jenis kelamin, dan kondisi fisik dapat memengaruhi temperamen, kecenderungan, dan kemampuan seseorang. Yang kedua, faktor psikologis. Pengalaman hidup, cara berpikir, dan emosi seseorang dapat membentuk pola perilaku dan nilai-nilai yang dianutnya. Yang ketiga, faktor sosial. Lingkungan, keluarga, teman sebaya, budaya, dan pendidikan dapat memengaruhi cara pandang, norma, dan nilai-nilai yang dipelajari seseorang. Istilah-istilah terkait kepribadian. Kepribadian merujuk pada pola perilaku, pikiran, dan emosi yang khas dan konsisten pada diri seseorang. Kepribadian merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Yang berikut, karakter. Karakter mengacu pada nilai-nilai moral, etika, dan prinsip yang dianut oleh seseorang. Karakter mencerminkan kepribadian yang baik dan menunjukkan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi etis. Yang berikut, habit. Habit atau kebiasaan adalah pola perilaku yang berulang dan otomatis. Kebiasaan dapat dibentuk melalui pembelajaran dan pengulangan dan dapat memengaruhi kepribadian seseorang. Yang berikut, temperamen. Temperamen adalah kecenderungan bawaan seseorang dalam merespon rangsangan. Temperamen dapat memengaruhi tingkat aktivitas dan emosi dan perhatian seseorang. Yang berikut, ciri. Ciri adalah karakteristik yang menonjol pada diri seseorang. Ciri dapat berupa fisik, mental, atau perilaku dan dapat digunakan untuk menggambarkan kepribadian seseorang. Berikut, sifat. Sifat adalah kecenderungan seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sifat dapat berupa positif atau negatif dan dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam berbagai situasi. Yang berikut, psikologi kepribadian Sigmund Freud. Teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah tokoh penting dalam psikologi kepribadian yang mengembangkan teori psikoanalisis. Teori ini berfokus pada ketidaksadaran sebagai pendorong utama perilaku manusia. Freud mengemukakan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama, I, insting dasar dan keinginan bawah sadar yang didorong oleh prinsip kesenangan. Yang kedua, ego,
bagian dari kepribadian yang berfungsi untuk menjembatani ide dan realitas, didorong oleh prinsip realitas. Yang ketiga, superego, nilai-nilai moral dan etika yang diinternalisasi dari lingkungan sosial. Teori Freud menekankan pentingnya masa kanak-kanak dalam pembentukan kepribadian. Ia percaya bahwa pengalaman awal dapat memengaruhi perkembangan kepribadian seseorang secara signifikan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Shalom.